Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa billahi rabba wa islami dinina wa rasulah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari selama ini, ada pertanyaan daripada Cikgu Asni, pertanyaan yang boleh dikatakan biasanya orang akan mengatakan itu pertanyaan sederhana, yang biasa, tapi bagi saya jawabannya luar biasa. Itu masalahnya. Pertanyaan yang biasa tapi jawabannya luar biasa. Beliau bertanya, bagaimana cara menzahirkan kesyukuran yang paling mudah. Bagaimana menzahirkan kesyukuran dengan cara yang paling pertanyaan paling mudah, paling sederhana, paling terbaik. Macam mana menzahirkan kesyukuran dengan cara yang paling terbaik? Itu kan pertanyaan biasa sebenarnya kan. Tapi jawabannya sungguh luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena selama ini mungkin kita memahami syukur itu dengan sangat sederhana, itu masalahnya. Sedangkan syukur itu, saya sedang bicarakan, tapi belum habis buku, dan saya sama Datin mengikuti kelas ini. Coba kalau saya tanya secara berturutan lah. Tapi mungkin ini bukan jawabannya karena memang makan masa yang sangat lama kalau tanya sama saya. Kalau tanya orang lain mungkin boleh jawab 3 menit. Sekarang begini, menurut Al-Quran, menurut jamaah sekalian, manusia dan jin dicipta apa tujuannya? Ya, budun kan? Ya, budun. Itu Adzariyat 56 kan? Oke. Pertanyaan kedua. Kalau manusia dan jin dicipta oleh untuk beribadah, ya budun. Lalu apa tujuan ibadah? Coba. Menurut Al-Quran, tujuan ibadah. Yalah tujuan. Setiap perintah pasti ada matlamat yang akan dicapai kan. Lalu apa agaknya matlamat, tujuan, goyah yang perlu kita capai dengan beribadah. Kata Allah bukan kata kita. Menurut Al-Quran, jangan-jangan itu hanya persepsi. Karena biasanya orang punya agama itu persepsi, itu masalahnya. Bahkan kalau tanya Al-Quran tak masuk. Ya, tujuannya untuk sudah tahu lah, untuk takwa. Ya itu ada ayatnya. U'budu rabbakum la'alakum tattaqun. Coba. Ibadah itu tujuannya untuk takwa. Jadi ibadah rupanya belum lagi tujuan. Tapi baru sebagai sarana, alat.
ada matlamat yang perlu dicapai. Sekarang, bila ibadah tujuannya untuk bertakwa, lalu apa tujuan dan matlamat takwa? Menurut Al-Quran, syukur. Syukur. Ittaqullah la'alakum tashkurun, kata Allah. Ya. Ittaqullah la'alakum tashkurun. Ali Imran ada, semuanya ada. Nah, bila kita tanya, lalu apa tujuan syukur? Rupanya Allah telah meletakkan syukur itu sebagai matlamat akhir. Ghoyah akhir. Sebab itu untuk memahami syukur, kita kena faham dahulu apa itu ibadah. Setelah ibadah itu, kena pahami tujuan ibadah, yakni takwa. Setelah itu kita memahami juga bahwa takwa itu bukan matlamat akhir, bukan. Matlamat akhir dari kita juga bukan takwa. Takwa itu masih menjadikan sebagai manzil, station untuk mencapai yang paling puncak namanya. Sebab itu saya katakan, menjawab kalimat syukur tidak semudah yang kita bayangkan. Syukur biasanya orang kaya, syukurnya ini mesti alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Dan itu ada. Jadi kalau kita buat manzil, station yang perlu dilalui, lahir aja Allah suruh kita ta'abud. Ta'abud itu beribadah. Ta'abud pula ada matlamatnya. Jangan berhenti bila ta'abud. Sholat ada matlamat yang perlu dicapai. Maknanya kita tidak boleh sholat, assalamualaikum, selesai. Maknanya kita sudah merasa selesai. Tidak boleh. Kalaupun kita merasa selesai dengan sholat, maknanya sholat itu hanya yang selesai tadilah, yang sah tadilah. Hanya dapat menggugurkan kita dari kewajiban sholat. Kan, bila kita ada sholat, dan sholat kita sah, itu kesannya hanya sholat itu hanya dapat menggugurkan kita daripada kewajiban. Mana kita tidak lagi wajib sholat, kan sudah sholat. Tapi apakah kita suruh sholat mana tujuan hanya untuk menggugurkan kita dari kewajiban? Sholat itu ada matlamat. Puasa ada matlamat. Qur'an beritahu. Akibat sholat dari dzikri, puasa lakum tattaqun, zakat tutahhirukum, semuanya. Dan tujuan ibadah rupa-rupanya takwa. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada itu. Puasalah kamu tattaqun. Bila ada takwa, adakah takwa ini sebagai matlamat akhir sebagai al-ghayatul asma? Tidak. Takwa bukan sebagai al-ghayatul asma, bukan sebagai apa dipanggil ultimate goal, bukan. Takwa masih ada lagi yang dicapai, dan kemuncaknya syukur. Sehingga untuk memahami syukur tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi mesti kena, karena itu matlamat paling ujung. Itu manzil-manzilnya. Dan itu Quran telah jelaskan banyak sekali ayat yang sudah. Sebab itulah kalau kita tanya, kalau daripada segi apa ya, daripada peratus lah, jumlah manusia katalah orang Islam katalah 1,5 bilion, 1,6 bilion. Kalau semua adakah semua daripada semua itu maknanya peratus yang beribadah pada Allah tinggi? Jawabnya iya. Tinggi yang beribadah dah jumlahnya mesti dah banyak. Tapi apakah daripada yang ibadah yang banyak itu maknanya sebanyak itu juga yang sudah mencapai maqam takwa? Mungkin kurang kan? Makin sedikit. Ta'abud dengan takwa benda yang beza. Ta'abud itu sarana, takwa itu tujuannya. Artinya yang telah mencapai matlamat ta'abud mungkin tidak sebanyak yang takwa, yang takwa kata berapa? Tinggal berapa? Tinggal 700 juta namanya, katakanlah. Adakah dari 700 juta itu semua telah mencapai matlamat syukur? Belum tentu. Sehingga masalah orang yang telah mencapai syukur mungkin lagi sedikit, dan itu kenyataan Quran. Wa qalilun min ibadiy syakur. Allah tak kata qalilun min ibadiyal abid.
Qalilun minal muttaqin, tak akan jumpa. Yang kita temukan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena syukur adalah ngucap atau apa namanya, maklumat yang. Nah ini saya tidak boleh jawab yang dalam sampai dua, soalnya ini bersiri. Nah, tanya Datuk saya sudah bersiri. Dan ini memang kajian. Dia kajian, sudah tunjukkan ayatnya, poin-poinnya, sikit-sikit. Dan gitu. Sebab itu memang perlu kaji. So, jadi jawaban yang lengkap saya tidak boleh berikan. Karena tidak mungkin kan menyampaikannya semenit dua. Saya hanya beritahu itulah rukun yang kalau kita mengkaji Quran. Lainlah kalau apa yang kita dengar dan apa yang kita persepsikan. Oh, ibadah tujuannya untuk mungkin lain kalau persepsi 10 orang 10 mesti berapa. Tapi kalau kita tengok Quran, lain lah. Apa yang Quran kata lain dengan apa yang kita. Nah, disitulah pentingnya mengkaji. Jadi belum boleh dijawab sini ya. Karena mungkin Datuk saya pun belum boleh jawab. Nanti juru mungkin belum boleh jawab. Sudah buat sini tuh. Sudah buat ada jin. Dah berapa sini itu? Kita ini. Dah banyak sini. Di Glenberry dah berapa sini ini? Syukur. Dah banyak sini kan? Nah belum habis kan? Baru peringkat apa yang kita kaji? Takwa kan? Baru peringkat takwa, bayangkan. Dari tujuan dicipta supaya ta'abud. Ta'abud itu apa? Selesai. Ta'abud pula baru alat sebab untuk capai matlamat. Takwa itu apa? Belum selesai. Jadi nanti yang kemuncaknya ini syukur. Sehingga sudah berpuluh siri itu. Dan semuanya berdasarkan Al-Quran hadis. Tidak berdasarkan yang lain. Maknanya bukan hanya andaian. Sebab kadang-kadang agama ini, minta maaf ya, kita seringkali berpendapat agama ini, apa yang kita rasa agama. Islam bukan sebagaimana yang kita pikirkan itu Islam. Paham ya maksud saya? Islam bukan sebagaimana yang kita pikirkan itu Islam. Menurut saya Islam itu begitu, belum tentu. Islam itu apa kata Allah, apa kata Nabi. Nah itulah, itu Islam. Islam adalah ma qalallahu Allah wa ma qalahu Rasul. Islam adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Bukan apa yang kita fikirkan Islam. Masalahnya ramai orang berpikir begitu. Sehingga tengoklah orang masyarakat awam. Suka-suka ibadah. Sebab bagi saya, supaya Islam itu dari mana kita tahu? Jadi mesti ada dipanggil apa ya? Ya ada pertanggungjawaban lah dalam beribadah. Artinya cara berpikir kita dalam memahami Islam hendaklah dipandu oleh ayat, gitulah. Dipandu oleh ayat. Sebab kalau tidak, nanti kita sudah terlanjur berpikir seperti itu dan kita yakin itu betul. Setelah baca Al-Quran mungkin kita terkejut. Al-Quran lain, nak tinggalkan susah ini. Dan buktinya hari ini, karena masyarakat sudah mempunyai pendapat yang diyakini benar selama ini, bila disampaikan hadis sahih atau Quran, mereka menolak. Ini ajaran apa? Karena sudah dianggap turun itu kesan. Saya itu yang paling baik sebenarnya mengkaji, walaupun sedikit. Mengkaji dengan, bila mengkaji itu mana mesti ada kesungguhan ya. Namanya mengkaji ada apa ya? Ya ada komitmen lah dan iltizam. Dan namanya mengkaji, kalau mengaji itu lain lah. Mengaji tak ada masalah. Namanya mengaji. Mengaji dan mengkaji. Jadi minta maaf itu jawabannya sangat panjang.
mungkin berpuluh siri. Sebab kita mesti kena paham dulu daripada tujuan manusia liak budun. Lalu diartikan liak budun supaya mereka beribadah. Mana liak budun mana beribadah? Ibadah itu bukan perbuatan, ibadah itu nama bagi perintah dan larangan Allah. Itu ibadah. Ibadah yakni ismun jami'un li jamil ma yuhibbu wa yarda min aqdal aqwal wal af'al zahiran wa batinah. Itu definisi ibadah. Ibadah itu yakni nama, istilah bagi apa saja ucapan, apa saja perbuatan yang Allah suka dan Allah ridho, sama ada yang zahir maupun yang batin. Contohnya sholat. Sholat itu perintah Allah dan Allah ridho. Karena sholat itu ibadah. Ada orang sholat, kata ada orang sholat, ibadah tetap ada. Gitu. Kan sholat itu benda yang Allah suka. Nah, ada orang sholat ke, tak ada orang sholat ke, ibadah tetap ada. Sebab sholat adalah benda. Nah, bukan perbuatan. Perbuatan melakukan ibadah namanya ta'abbud. Gitu. Nah, ta'abbud. Jadi wama ma khalaqul jinna illa liya'budun, maknanya tidak aku ciptakan jin benar kecuali untuk ta'abbud, bukan untuk ibadah. Dari bila kita pahami ibadah, nanti maknanya jadi lain. Macam mana supaya untuk ibadah? Ta'abbud. Dan akan ada ibadah, ada ta'abbud, ujungnya nanti ubudiyah. Dan ubudiyah itu identik dengan syukur. Dengan syukur. Itu lain tuh, walaupun rootnya sama. Baca Quran itu benda yang Allah suka. Kalau itu bacaan Quran itu ibadah. Puasa itu Allah suka. Jujur itu Allah suka. Benda jujur itu namanya ibadah. Semua orang bohong pun jujur tetap ada. Tetap ibadah jujur tetap ada. Walaupun tidak ada orang yang jujur. Tapi berlaku jujur itu namanya bukan ibadah, namanya ta'abbud. So, itu kalau dalam kajian yang betul, beza antara ibadah dan ta'abbud. Masalahnya dalam bahasa Arab ibadah yang maknanya lain, kita ambil menjadi bahasa Melayu, kita terjemahkan ibadah juga. Tapi ibadah dalam bahasa Arab maknanya tidak sama dengan ibadah bahasa Melayu, itu masalahnya. Fitnah dalam bahasa Al-Quran, lalu kita ambil jadi bahasa Melayu fitnah, dan kita beri makna yang berbeza. Tak kacau macam mana. Nanti bila kita pahami kalimat fitnah dalam Al-Quran, lalu kita memahaminya dengan pengertian Melayunya, mesti lari jauh lah. Sering kali berlaku dalam kesalahpahaman itu karena itulah. Kalimat sama, bunyi sama, huruf sama, spelling sama, tapi mempunyai makna yang berbeza. Oh, itu pasti dah kacau. Pasti kacau. Dan contoh yang biasa ibadah, fitnah, dan lain sebagainya. Saya juga tentang ibadah tadi, bahagian yang mana yang Allah akan beri kita balasan pahala itu, dan di hari hisab itu bahagian mana yang bisa hisab. Ibadah yang amalan yang dimulai Allah syaratnya dua, paling tidak minimum dua. Satu yakni ayyakuna khalisan, kedua ayyakuna sholihan. Syarat pertama mesti ikhlas semata karena Allah. Yang kedua mesti karena soleh, betul. Sesuatu amalan yang ikhlas bila melakukan semata-mata karena Allah dan tidak terbatal dengan riya, sum'ah, ujub. Amalan dikatakan soleh, soleh itu mana soleh betul, apabila ia menepati apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dua itu saja secara umum. Dan bila amalan itu dilakukan segitu, maka amalan itu akan diberi pahala. Bila hilang satu, sahaja ditolak mentah-mentah. Kata ikhlas tapi tidak mencontohi Nabi, ditolak. Sudah contohi Nabi tapi tak ikhlas, tolak juga. Nah, karena bila amalan itu sudah ada dua itu, ikhlas semata karena Allah dan mencontohi Nabi, disitulah akan hakikat syukur itu di situ.
Tapi syukur seringkali kan diartikan terima kasih kan. Masalahnya. Syukron jazilan. Oh, terima kasih. Itu masalahnya. Wah, syukur bukan terima kasih. Itu saya kata tadi, bila istilah bahasa Arab, bahasa agama, dipinjam satu dengan di bahasa lain, lalu diberi makna yang lain. Nah, itu pasti kita memahami yang asli. Di amalan yang diterima, minimum syaratnya ada dua itu. Ikhlas dan apa dalam bahasa Arab dipanggil kholis dan soleh. Kholis itu kaitan dengan niat, ikhlasnya. Soleh itu kaitan dengan pelaksanaannya. Jadi itu sudah disepakati oleh ulama-ulama tafsir. Ibnu Katsir kata begitu. Fudail bin Iyad kata begitu. Itu saja dua. Tidak banyak syaratnya. Tidak syarat. Dari dua itu tak boleh hilang satu ya. Kalau hilang satu jadi ditolak. Amalan ditolak. Adapun dari dua itu mana yang agak lebih susah ya bergantung pada orangnya. Pada orangnya. Kalau orang mungkin sudah biasa ikhlas, barangkali akhirnya lemah dari segi solehnya. Ya, yang penting ikhlas. Yang penting mulai baik apa salahnya. Nah, ini akhirnya dalilnya. Buat macam-macam amalan, lalu bila diingatkan, karena amalan itu tidak ada dalilnya, mungkin dalilnya apa salahnya. Kan susah kalau apa salahnya. Apa salahnya? Sebab dia pikir agama itu sebagaimana yang ia pikir, itu masalahnya. Ya ini kan baca Al-Quran, kan ini baca doa, apa salahnya? Amin itu kan maknanya ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Amin. Jadi sebelum amin kita baca doa, apa salahnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Apa salahnya? Wah, mana ada contoh daripada Nabi dalam Fatihah lafaz waladdallin diselingi dengan doa kan? Waladdallin mesti terus amin. Jangan ada doa lagi. Tapi orang berdoa juga alasannya apa salahnya berdoa? Inilah jadi bila agama itu dia pikir seperti yang dia pikir. Pasti kacau. Mungkin niatnya ikhlas betul, tapi kan tidak soleh. Ditolak. Atau mungkin soleh sudah menepati apa yang Nabi contohkan, tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Sebab ikhlas ini jamaah sekalian, mungkin semasa buat jadi ikhlas. Masa melakukannya ikhlas, tapi ikhlas boleh terbatal selepas itu. Yang membatalkan ikhlas ini kan paling tidak tiga kan, riya, sum'ah, ujub. Amalan sudah 1 tahun, tinggal menunggu lah. Tinggal menunggu itu untuk dapat pahala. Kalau mati saya itu dapat pahala. Tapi bila dibatalkan dengan riya atau sum'ah, ujub, hilang. Malah jadi itu yang susahnya. Nah, untuk ikhlas, untuk soleh, orang kena mengkaji syariat. Untuk pastikan amal itu soleh, mesti belajar syariat, hukum hakam, fikah, hadis, bla 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 bla. Berapa ini, berapa ini. Untuk mau belajar ikhlas, orang kena belajar ihsan. Orang kena belajar tazkiyatun nafsi. Orang kena belajar qalbun salim istilahnya. Orang belajar akhlak. Orang kena belajar apapun istilahnya, tasawuf umpamanya. Macam-macam. Jadi tak boleh dipisah. Bila bicara macam mana pastikan amal itu soleh ya, menepati ajaran Nabi. Ya belajarlah ayat-ayat lah, hadis lah, ulasan para ulama lah, dalil-dalil lah. Tapi macam mana nak belajar ikhlas? Belajar ikhlas. Kalau kita baca hadis, ikhlas itu ialah, itu teori. Itu ramai orang yang tahu dalil ikhlas, mengerti makna ikhlas, tapi belum tentu mukhlis. Semua itu letaknya dalam hati. Sementara ada orang yang tak tahu pun apa dalil ikhlas, tapi mungkin sudah ikhlas.
Jadi ikhlas itu betul-betul kaitannya dengan rasa. Dengan rasa. Tidak mudah. Tidak mudah. Apatah lagi manusia punya apa ya? Ya, apa satu istilahnya? Sifat ananiahnya itu kuat. Nah, jadi kena dilawan. Sifat ananiah. Ananiah sifat keakuan. Ego lah. Ana kan aku. Jadi ananiah keakuan. Keakuan. Nah, macam mana untuk mendapatkan apa ya, menghilangkan keakuan? Jadi sekarang beginilah contoh kecil. Ini kaitan dengan rasa ya. Kalau kita masih single, solo, cakap apa-apa mungkin kita kata aku atau saya biasa kan. Ini saya punya, ini saya ada itu, ini saya buat, saya ini saya punya. Biasa. Tapi coba kalau orang sudah bersuami beristri, suami masih kata saya, istri pun bisa. Saya pernah tuh, saya ini rumah saya. Aja rasa agak-agak. Itulah macam itulah. Bila orang masih mengedepankan keakuan, walau dia sudah berdua, mesti ditukar daripada saya menjadi kami ke kita ke macam itu kan. Itulah yang bila tidak, oh bahaya. Bahaya sekali. Apalagi bila kita sudah berhadapan dengan Allah, aku itu sudah tidak ada lagi. Tadi ya, kalau sudah ada suami istri kan kalimat saya itu udah kurang apa ya? Dah sebetulnya dah tak boleh disebut lah untuk masalah bersama, tak boleh kata saya kan. Tak boleh kata mesti kami. Ini anak kita ni macam mana aja ni. Anak awak ni macam mana awak urus? La ilaha illallah. Dia ingat boleh beranak seorang ke? Macam itu pasti perasaan yang macam mana boleh you kata anak saya. Ini pun anak, ini awak dia yang melahirkan. Anak awak ni, Atau ini anak saya, ini adik saya ni. Dan rumah tangga pun gaduh. Jadi mesti dileburkan maksud itulah. Bila sudah berdua, ada suatu aku anak-anak itu sudah dileburkan jadi kami gitulah. Jadi sifat keakuan sudah mulai melebur. Apalagi kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah takkan kita masih nah. Kita sudah tidak kita meleburkan. Gitu maksudnya. Contoh kalau kita sebut subhanallah namanya. Allah Maha Suci kan. Kalau kita coba Allah Maha Suci, jangan kita lagi merasa suci. Kita lebur, Maha kotor gitu maksudnya. Ya. Kalau kita sudah kata banyak Allahu Akbar, Allah Maha besar, maknanya kita melihat diri kita tak ada apa-apanya, bukan kecil. Itulah. Allah itu mutakabbir. Mutakabbir mana yang ya Allahu Akbar itulah. Bila kita sebut Allah mutakabbir, kita lawan mutakabbir, namanya mutawadhi. Itulah. Kalau mutakabbir itu besar tinggi, mutawadhi itu maknanya wadha itu rendah dan serendah. Kalau itu Rabb, ya Allah anta Rabbi, kita kata abdun. Jadi kita memang bukan bandingannya gitu. Di Rabb kita abdun. Kalau dia sembari saya katakan, kalau kita yakin Allah itu yang maha berkuasa qawi, mana kita maha lemah. Gitu. Jadi apa ya? Bila kita yakin Allah itu maha menggerakkan, kita digerakkan. Kalau kita yakin Allah itu maha memiliki, mana kita dimiliki dan tak punya apa-apa. Perasaan tidak punya apa-apa, tidak punya apa yang telah kita pelai-lai apa la haula wala quwwata illa billah. Itulah sebenarnya hakikat manusia. Bila itu ditanamkan, ya orang akan lebih mudah. Karena memang hati tidak mudah untuk mendidik. Tidak mudah untuk mendidik. Baik. Ya, jadi itu belum saya jawab itu. Saya hanya beritahu saja itu apa ya? Tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan untuk memahami syukutu ke sana. Jadi ya kalau ingin praktikkan kan ya
Ya sudah. Nah, saya pernah tiap hari pernah kata ini ya. Itu sebenarnya apa yang saya dapat di pondok dahulu. Karena memang tidak mudah syukur. Akhirnya Pak Kiai kata begini aja lah kamu. Kalau kamu udah buat apa saja, boleh tidur, kamu kata alhamdulillah. Boleh makan pun alhamdulillah. Boleh mata boleh nampak alhamdulillah. Boleh itu pun awak sudah bagus lah. Untuk makom macam awak sudah bagus. Awak sudah jadi wali. Kata Pak Kiai pada anak muridnya. Kamu sudah jadi wali. Wali dalam arti kata yang dikasih Allah ya. Jangan wali maknanya orang yang boleh terbang. Bila saya sebut wali, jangan, macam itu jadi wali. Macam mana wali boleh lapor? Nah, itu dah susah lah kalau macam itu. Wali dalam arti kata kekasih Allah. Gitu. Allah sayang dia. Tapi macam mana boleh gerak? Alhamdulillah. Boleh makan? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Bayangkan. Tapi alhamdulillah yang keluar dari hati ya. Kalau alhamdulillah di mulut aja senang aja. Bila sakit pun alhamdulillah tetap memuji Allah, tetap meyakini Allah Maha Adil. Itu betul-betul wali itu. Dan itu syukur yang paling mudah. Kalau diamalkan lah. Pengamalan yang paling mudah, syukur yang paling mudah cara mana yakni alhamdulillah dalam semua hal. Ala kulli hal kalau dalam bahasa Nabi. Alhamdulillah ala kulli hal itu syukur itu. Itu syukur yang paling mudah. Kata kiai saya dahulu, kamu nanti jadi wali gitu. Ya, pelajar-pelajar masih muda dikata jadi wali, ya geli aja dengung. Sebab bayangkan bila wali itu maknanya boleh terbang. Wali boleh terbang, boleh jalan atas air. Rupanya wali itu maknanya orang yang disayangi oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi kan realiti tak semudah itu. Ada masalah sikit pun, Allah macam mana tak tahulah, saya mau bagi sibuk lah, pening lah. Gila, alhamdulillah. Kan kita lebih banyak mengeluhnya daripada alhamdulillahnya. Begitulah masalahnya di situ. Itu baru syukur, pengalaman syukur yang paling minimum tuh. Yang paling minimum. Macam mana kalau orang tahu lah, saya sekarang ni mata pun dah kurang nampak lah, tahu lah. La ilaha illallah Rasulullah. Wah, itu dicatat oleh malaikat. Dicatat itu. Jadi betul, tolong cari tafsir atau yalah kalau ada masa saya galakkan. Ya mau baca tafsir macam-macam banyak-banyak. Tak payah satu surah, tak payah mengenai satu ayat. Keratan ayat pendek yang saya katakan tadi. Wa qalilum min ibadillahi. Tolong baca tafsir banyak-banyak dan tolong cari apa maknanya. Kenapa Allah kata daripada sekian hamba Allah, amalan dan perintah Allah yang paling sedikit manusia berjaya mengapain? Jadi syukur. Sholat jumlahnya tak terkira orang sholat. Betul. Orang tarawih tengok masjid penuh. Orang haji tunggu 20 tahun sekarang. Orang nak tajam buka murid puasa, tak ada tempat. Tapi bila syukur, kenapa Allah sikit sangat. Nah ini maknanya jangan-jangan apa yang Allah maksudkan syukur itu, apa yang kita maksudkan syukur itu belum sebagaimana yang Allah maksudkan. Ya orang syukur sikit sangat. Qalil. Allah tak kata, hambaku ni yang sholat kenapa sikit sangat. Nah, yang paling sikit bukan orang yang sholat. Orang sholat ramai. Orang sedekah ramai. Orang pergi haji, jangan tanyalah. Syukur yang paling. Dan yang paling basic sekali, alhamdulillah ala kulli hal, kata Nabi. Ucapkan alhamdulillah, tapi hingga ke hati ya, bukan hanya luar ya. Artinya merasa Allah tetap menyayangi dia walaupun sakit. Coba, kan susah tuh. Merasa Allah tetap sayang dia walaupun dia hilang barang. Gimana? Merasa bahwa Allah maha adil dan kasih walaupun rugi dalam perniagaan. Tapi kalau merasa Allah menyayangi dia karena dia sehat, itu senang itu. Itu senang sekali. Terima kasih ya Allah karena kau bagi sehat. Terima kasih ya Allah karena kau. Itu senang, sangat senang. Tapi meyakinkan hati bahwa Allah tetap sayang, tetap
kita tetap merasa dirahmati ketika apa yang Allah kehendaki berlaku atas diri kita ini sesuatu yang kita tak suka. Susahnya luar biasa. Itu perlu apa namanya ini riyadhah. Latihan namanya. Riyadhah. Kalau hati namanya riyadhah ya. Kalau riyadhah kenal dulu. Ya. Dan kembali kepada ubudiyah. Hanya orang yang benar-benar menyadari yang dia itu hamba abdi kepada Allah. Dan hamba abdi ini yakni namanya hamba abdi, tak ada hak untuk kecewa kepada perbuatan tuannya, tak ada hak untuk tanya apa dilakukan oleh tuannya. Itu hamba. Kesadaran yang mendalam, yang benar tentang kehambaan diri, itulah yang akan membolehkan orang nanti sentiasa alhamdulillah dalam semua keadaan. Tapi kalau dia merasa dia dengan Allah itu bukan hamba, dia dengan Allah itu mungkin anggap macam merasa dirinya sebagai apa ya? Kata guru saya dahulu, dianggap dia dengan Allah itu macam pekerja dengan majikan. Kalau pekerja dengan majikan, pekerja boleh kecewa dengan majikan. Gaji tak cukup, boleh berhenti kerja itu. Boleh demo, namanya. Boleh tuntut. Tapi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah ini, Allah 100% tidak perlukan kita, sedangkan kita 100% perlukan Allah. Lalu apa hak kita untuk kenapa? Itulah yang saya maksudkan. So, bagaimana cara untuk kita mendapatkan kesadaran bahwa kita ini betul-betul hamba abdi yang tak ada hak untuk soal, tak ada hak untuk kecewa, tak ada hak untuk itu, tak ada hak untuk mereka hanya samina wa ta'na. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dzikrullah caranya. Dzikrullah terjemahan bebas apa ya? Ingat Allah kan? Zikir kan? Yang sedang kita pelajari ini kan kalimat-kalimat zikir dan kalimat thayyibah ini kan kalimat zikir. Nabi suruh mengucapkannya. Ya Allah, subhanallah ke, alhamdulillah ke, la ilaha illallah ke, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini zikir. Jemaah sekalian, nah sekarang saya sudah ada pintu masuk ini, sudah masuk ke zikir itu kan. Kembalilah kepada tajuk asal. Sekarang pertanyaannya. Ya ini untungnya kalau kita apa namanya F2F ya. Jadi kalau kita belajar F2F ini untungnya. Apa F2F? Oh, face to face. Saya ingat apa kan? Saya ingat nama kue. Oh itu bersemuka. Jadi adalah memang apa namanya nih silah kolbiah itu ada. Silah kolbiah itu ada kalau apa nama F2F. Jadi senang. Coba saya jawab sekalian. Ya. Allah suruh kita zikir. Menurut kita agaknya apa tujuan Allah suruh zikir? Suruh baca Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Apa agaknya zikir? Zikir ini apa ya? Terjemahan biasa. Zikrun. Terjemahan zikrun. Cara harfiah zikir ini kan ingat atau menyebut atau menghafal. Ada 3 makna dari segi bahasa. Mengingat bagi yang lupa, menyebut atau menghafaz, menjaga. Hafaz di sini maknanya bukan hafal ya. Nah, ini lagi salah. Inilah masalah. Bahasa Arab yang sekarang kan ada dipanggil hifzul Quran. Malah tadi menghafal Quran masalahnya. Wah, itu menjaga, memelihara. Adapun diartikan menghafaz itu bahasa budaya. Bahasa budaya tidak salah memang. Tapi dalam bahasa agama, contoh di dalam Al-Quran ada malaikat yang Allah tugaskan oleh Allah untuk hafiz kita.
Coba apa artinya? Memelihara. Takkan harus oh ada mereka yang banyak menghafal juga. Ada. Nama Allah Subhanahu wa taala 99 nama Allah, satunya Al-Hafiz. Kan Allah mananya siapa nama yang aku cipta dah aku. Mana ada Hafiz menjaga, memelihara. Habis itu. Jadi zikrun itu menyebut, boleh, ya sebut. Mengingat, kalau lupa suruh ingatlah, dan menjaga. Uzkuru nikmati, kata Allah. Ingatlah, di situ biasanya ingatlah akan nikmatku. Kan begitu kan? Tidak salah kalau yang disuruh itu mukhatabnya tuh orang lupa. Kalau yang disuruh, yang dikhutabnya udah ingat, cuma ingat. Orang mukmin pasti sentiasa ingat Allah. Caranya orang mukmin lah. Tapi Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Wahai orang beriman, ingat Allah. Itu kalau kita terjemahan, maksud saya bukan ayatnya. Terjemahan itu kalau kita fahamilah dengan seksama, pasti rasa pelik terjemahan itu. Wahai orang mukmin, ingatlah kepada Allah, ingat banyak. Bila Allah panggil itu mukmin, ya apa namanya? Maknanya orang yang dah sentiasa ingat. Macam mana orang yang sentiasa ingat masih disuruh ingat? Ada orang makan, memang bahasa Melayu kan begitu kan? Kawan sudah makan, tengah makan, makanlah, makan. Makan suruh makan cuma. Makanlah itu ya ini arahan yang sesuai ditujukan pada mereka yang belum makan. Bila orang sedang makan, makanlah, makan. Nah mungkin karena tempoh itulah akhirnya udkuru, diartikan ingat tadi. Bagaimana mungkin Allah suruh orang yang dah ingat untuk maka uzkurullah tidak semana ingat. Mungkin makna yang kedua ya, katalah menyebut. Tapi kalau orang selalu menyebut nama Allah, katalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat apa Bismillahirrahmanirrahim? Apa itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tengok benda subhanallah, Allahu Akbar. Ada tengok apa syirik, la ilaha illallah, subhanallah. Kalau orang sudah selalu zikir macam itu, takkan masih dzkurullah maknanya menyebut. Oh, barangkali uzkurullah itu maknanya menjaga. Boleh jadi. Karena barangkali walaupun orang itu selalu menyebut nama Allah, selalu ingat Allah, tapi tidak atau seringkali tidak menjaga Allah. Ya, tidak menjaga Allah. Apa maksud tidak menjaga Allah? Ya mungkin perintahnya tidak dibuat, arahnya tidak ditinggalkan. Atau maknanya orang itu tidak selalu merasa dijaga oleh Allah. Ini nanti ke sana arahnya. Zikrullah maknanya menjaga Allah. Maknanya boleh jadi orang itu walaupun menyebut nama Allah, tapi tidak merasa Allah menjaganya. Saya bisa contoh. Setiap orang mukmin pasti yakin Allah Maha melihat. Bahasanya apa yang Maha melihat? Basir kan? Setiap mukmin. Asal-asal orang mukmin lah. Allah yakin Allah Maha melihat. Tapi belum tentu setiap mukmin setiap saat merasa dilihat oleh Allah. Beza atau sama itu? Sama kan? Orang yang baik, orang akan jadi baik. Orang yang yakin Allah Maha melihat belum tentu jadi baik. Pencuri yang muslim pun yakin Allah basir. Kalau kita tanya tahu dalilnya. Tapi kenapa dia mencuri? Karena tidak merasa dilihat. Inilah bisa. Kalau dia yakin Allah basir, dia baru iman. Kan? Dia baru beriman. Mukmin namanya. Karena yakin Allah basir. Tapi kenapa dia mencuri? Kenapa dia tidak buat seruan? Kenapa? Karena tidak merasa dilihat. Orang yang tidak merasa dilihat, itu namanya tidak ada ihsan. Bukan ya, ihsan itu maknanya kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bila tidak, yakinlah Allah melihat. Inilah yang membuat orang jadi baik. Hafiz itu maknanya
Oke, tadi zikir kita sudah, yang pertama mengingati. Mungkin orang sudah. Kalau orang sudah ingat, macam mana sudah ingat? Oh, zikir maknanya menyebut nama Allah. Bagi orang yang tak sebut, oke lah. Tapi kalau orang dah selalu nak makan bismillah, nak itu subhanallah itu. Tengok aja syirik subhanallah, la ilaha illallah. Rasa terlanjur buat salah pun astagfirullahaladzim. Maknanya lidahnya tak kering daripada sentiasa dengan Allah. Takkan masih disuruh lagi. Oh, kalau itu yang sesuai bagi orang yang seperti ini, zikrullah maknanya hifzullah. Bukan menghafaz, tapi jaga. Karena Allah tuh hafiz. Maksudnya, hendaklah orang itu pikiran dia, hatinya sentiasa merasa Allah sentiasa didampingi oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa tasawuf dipanggil zikrullah seperti ini, orang ini sentiasa merasa kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan itu yang paling luar biasa itu. Merasa kehadiran Allah di mana sahaja dan keadaan apapun jua semasa hidupnya. Sebab itu nak tinggal di negeri komunis walaupun seorang diri pun pasti tetap sholat. Karena tahu apa namanya, Allah sentiasa hadir dalam hidup. Sebut la ilah banyak kali pun, Allah banyak kali pun, tapi kalau tak merasa kehadiran Allah setiap saat di mana saya berada, ya mungkin nampak baik hanya ketika di Multazam lah. Bila sambung cuti ke tepian Karibian, ya hilang lah. Karena merasa di sana Allah tak ada. Itu ya. Jadi zikrullah kita hanya peringkat itu saja. Hanya percaya Allah basir, tapi tidak merasa Allah dia yakin Allah maha mendengar, tapi tak merasa Allah sentiasa mendengar. Dan itu bahaya sekali. Sehingga keyakinannya kepada Allah apa ya? Ya hanya bergantunglah di mana, di tempat mana, bila. Kalau tempat di Multazam, terasalah Allah itu dekat, sungguh dekat. Apalagi dalam kursus hadis juga kita tahu, bila ya ji jangan cakap besar, jangan bohong. Nanti Allah akan tegur. Ada kawan itu, dia celok makanan, hingga balik tak boleh makan. Sebab itu dia jangan main-main. Semua jamaah takutlah. Dan nasihat itu betul, jangan bohong kan, jangan takabur, jangan celok makanan, patuh selama pergi haji. Apalagi di tanah haram, tuan-tuan bapak, jangan sekali-kali. Balik aja menunggu penerbangan ke KL, dulu tunggu di Jeddah, tanya, Jeddah ini tanah haram ke bukan? Jeddah tanah halal. Oh halal, ingat. Kalau gitu bohong baliklah. Apa maknanya? Jadi itulah yang saya maksudkan. Di mana ihsannya? Saya tak kata orang itu bukan Muslim. Ya, kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, dia Muslim karena sudah buat apa yang disuruh. Dia mukmin karena percaya pada, tapi belum muhsin. Itulah. Muhsin itu paling tinggi. Sebenarnya yang kita pelajari selama ini jamaah sekalian, yakni salah sarana atau alat atau cara bagaimana kita jadi muhsin. Sebab kita juga bicara iman lagi, bukan bicara Islam lagi. Jadi tolong zikrullah, bab yang kita pelajari bukan zikrullah mana yang menyebut nama Allah, itu sudah lepas. Saya yakin jamaah sudah ikut kuliah di mana-mana. Macam mana wiridnya, betul mana wirid Nabi itu macam mana baca 33 kali ke 40 kali kan biasa begitu kan. Bincang sampai bertekak merah padam telinga kerah itulah kan. Tapi ustaz tu kata boleh ini, boleh kuat ke atau perlahan atau dalam hati. Kan ada, ya itu bab itu sudah lepas, itu zikrullah yang pertama tadi ya. Ingat Allah, ayalah. Nih, yang hitullah. Merasa Allah sentiasa menjaga atau kita jaga. Merasa dijaga, bukan yakin Allah hafiz ya. Bukan sekadar yakin Allah mahafiz, tapi merasa dalam bahasa tasawufnya zikrullah yakni sentiasa merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Bila saya sebut kehadiran, jangan dibayangkan physically duduk sebelah Allah macam itu. Oh itu boleh, itu syirik nanti.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah nanti bertanya di akhirat kepada anak Adam, "Ya ibna Adam, ya, ini marid, falam ta'udni." Anak Adam, dahulu aku sakit, kenapa kamu tak lawan aku, kata Allah. Di akhirat kita ditanya begitu. Lalu kita semuanya menjawab, "Ya Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Wahai Tuhan, macam mana engkau ni boleh sakit? Lalu bagaimana aku nak lawan engkau? Bukankah engkau ni Rabbul Alamin? Jadi manusia waktu anak Adam dulu lurus bendul jawabannya. Karena macam mana engkau sakit? Kan kau Rabbul Alamin. Jawab Allah, "Afara'aita, kamu tahu tak? Alam taro, tidak kamu dahulu tahu ada fulan hambaku sakit. Kenapa kamu tidak menziarainya? In ta'udhu, jika kamu pergi menziarainya, tajidni indah, kamu akan temukan aku di sebelah." Itu hadis qudsi, itu hadis sahih. Kita melawat orang sakit, kita menyantuni orang susah, Allah kata, kalau kamu pergi itu, kamu akan menemui aku di sisinya. Hadis itu jangan difahami kita pergi buat hospital lalu cari mana Tuhan. Bukan begitu. Setiap orang Islam pasti ingin masuk surga dan pasti ingin menatap Allah Subhanahu wa taala sebagai janji Allah. Berjumpa Allah, itu janji Allah sendiri. Tapi kata orang yang belajar ihsan, berjumpa Allah itu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai di surga. Di surga itu sudah janji Allah. Orang muhsin boleh berjumpa Allah di mana saja di dunia ini. Dan kita boleh latih. Berdasarkan hadis qudsi tadi, kalau kita hidup kita ini lebih sering mendekati, menyantuni orang yang tidak bernasib baik, kita jumpa Allah. Sebab Allah di situ, Allah sendiri kata, aku ada di sisinya. Maknanya apa? Maqam kita sangat dekat dengan Allah. Itu cara dia. Bagaimana mungkin kita mengharapkan jumpa Allah, tapi di dunia kita tak berlatih untuk sentiasa dekat. Nah, itulah makna zikrullah yang agak tinggi. Nah, saya tak kata baca tasbih tak boleh ya, jangan salah paham ya, sebab yang kita belajar ini bab ihsannya, bukan bab Islam atau iman. Jadi katalah baca Allahu Akbar, Subhanallah dan sebagainya. Tujuannya ya ini untuk yang ini nih, bukan untuk mengingati. Orang yang sudah ingat, macam mana disuruh ingat? Gitulah. Wahai orang beriman, ingatlah Allah. Nanti orang memuji, ya Allah, hambamu ini walaupun dhaif sentiasa ingat kau, ya Allah, kenapa kau suruh lagi ingat? Mungkin kita akan, kalau kita yang jauh, mungkin, iyalah tapi ingatamu belum cukup. Mungkin. Wahai orang beriman, sebutlah namaku. Lalu orang mungkin jawab, ya Allah, aku ini sentiasa menyebut namamu. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, tengok tu, astagfirullah, terlanjur buat, astagfirullahaladzim. Jadi macam mana kau suruh? Sebut. Maka kepada orang-orang yang ini dah lepas nih. Zikrullah mana pertama dah lepas, zikrullah mana kedua dah lepas, zikrullah mana yang ketiga lah. Hifzullah. Tapi ingat ya, hafiz makna bukan menghafal. Sebab tidak mungkin Al-Hafiz, Allah tu Al-Hafiz, mana tu hafalannya kuat. Sebab ingat, berapa ekor semut yang aku dah buat. Menjaga, memelihara, sehingga kalau seekor semut, jangan ada seekor semut, gunung, bumi, dibiarkan oleh sesaat hancur bumi. Karena Allah itu Hafiz. Jadi, fungsi dan peranan zikir dalam pengertian ini, dan ini, ya sekalian, sebenarnya ketika Allah suruh kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah ke Allahu Akbar ke La ilaha illallah ke La haula wala quwwata illa billah, apalah kalimat-kalimat thayyibah lah maksudnya 4 tuh paling tidak ya. Itu bukan kita disuruh, bukan semata-mata disuruh mengingati saja karena kita sudah ingat gitu ya. Bukan Allah suruh kita semata menyebutnya karena kita dah selalu menyebut. Sebab Allahu Akbar kata Allah. Maknanya Allah Maha Besar. Tiap hari saya katakan, adakah Allah Maha Besar? Allah itu Maha Besar.
karena manusia membesarkannya? Kan tidak kan? Kita kata Allahu Akbar, ada orang kata tak ada kata Allah tetap besar. Kalau Allah dah tetap besar, kenapa Allah suruh kita membesarkannya ya? Coba kita renungkan. Jika Allah itu dah maha besar, dan ia maha besar bukan karena hambanya membesarkannya, lalu kenapa Allah suruh kita membesarkannya? Agak-agak lo jawab sekalian. Di sini nanti kita tahu apa peranan zikir dalam arti ketiga ini. Maknanya untuk kita setiap hari saya katakan merasakan yang lawannya. Bila Allah tuh mutakabir, hendaklah kita ada rasa mutawadhi. Begitulah. Jadi bila zikir itu sebetulnya Allah mengajar kita untuk tamarkus. Sorry dari terkeluar terkata. Tamarkus. Ini sebenarnya istilah-istilah ketika dahulu saya diajar tentang ajaran satu aspek Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dulu ada satu subjek Islam ditinjau dari berbagai aspek. Kan Islam ini boleh dari berbagai aspek kan, aspek akidah, teologi dia, aspek sosial, aspek muamalah, aspek jinayah, aspek politik, aspek mistisismenya. Jadi ini istilah dari segi aspek tasawufnya. Mulai tamarkus. Tamarkus lah. Ya semacam apa ya yang tepat? Positioning lah. Positioning. Yakni positioning. Allah menyuruh kita zikir itu, Allah mengajar kita untuk kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita ini di mana? Positioning. Ya, tamarkus mungkin lah atau di mana? Positioning. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan? Wah, kita membesarkan Allah bukan karena Allah perlu ucapan kita. Dia sudah Maha Besar. Bila dia sudah Maha Besar, kenapa Allah suruh kita membesarkannya? Yani Allah nak mengajar kita agar kita ini pandai menempatkan diri kita itu di mana di hadapan Allah. Jadi kita disuruh merasa kita kecil, tidak ada apa-apanya. Itu yang posisi itu memposisikan diri. Kalau kita tidak begitu, zikir kita jadi kosong. Allahu Akbar, mana takbir lah. Takbir rudwannya kabaroh, besar. Takbir itu membesarkan Allah. Takabur itu membesarkan diri. Mungkinkah orang bertakbir kepada Allah pada masa dia takabur? Tidak mungkin. Itu takbir yang betul, Allahu Akbar yang betul, zikir yang betul dengan Allahu Akbar mesti membuang sifat takabur. Ananiyah itu dibuang. Itu masuk memposisi itu. Tidak boleh ada lagi, sama sekali tidak dibenarkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya Allah itu berhak dipuji dalam semua keadaan. Bila Allah kata begitu, maknanya kita mesti menyadari, wah Allah nih tak dipuji pun dia tetap terpuji. Macam mana ya? Allah terpuji bukan karena kita memujinya. Dia memang berhak terpuji dan dia sentiasa terpuji walaupun tak ada hamba yang memuji. Kalau itu kenapa Allah suruh kita memujinya? Maknanya bila Allah suruh kita memujinya, kita ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanya why.
Pasai apa, pasai apa. Mengeluh. Itu dilarang keras dalam agama. Jadi, apa ya? Betul-betul kita meletakkanlah diri kita di depan. Ya, tahu dirilah. Contohlah kalau orang macam saya, tiba-tiba dijemput ke istana, majelis resmi, takkan saya duduk di main table. Katalah tidak dihalang oleh protokol pun. Mana saya orang tak tahu diri kan. Katakanlah tidak dihalau pun. Tiba-tiba siapa? Paling-paling saya carilah meja yang dekat pintu keluar atau belakang pintu. Itu pun gelap. Saya hanya dipanggil cik, yang sana tuntun. Kan itu namanya tahu diri. Iya, ini saya siapa? Saya ini bukan siapa-siapa di majelis. Itu baru di majelis manusia. Baru di majelis manusia yang tercipta dari barang yang sama. Sekarang kita tinggal di bumi Tuhan. Apabila Allah, airnya air pilihan Allah, oksigennya Allah. Tiba-tiba kita, nah itulah. Itu mana kita tidak tahu awak ini siapa dan awak ini tinggal di mana. So, supaya kita kenal posisi kita di mana, Allah sudah zikrullah. Jadi itu tujuannya untuk visioning itu. Kalau kita sudah tahu betul, oh saya itu tamarkus ya, daripada markas. Nah, daripada markas. Markas itu kan pusat. Jadi tamarkus itu mana? Memusatkan atau menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya berada di situ. Bila kesadaran itu ada, oh subhanallah. Betul-betul saya yakin baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, cukup 100 dengan tahlil la ilaha illallah, dosa terampun kata Nabi walaupun sebanyak buih air laut lepas salat. Syaratnya zikir yang ketiga ini. Syaratnya zikir yang hifdzullah. Bukan zikir yang pertama yang kedua. Apa yang kedua itu pun kadang-kadang bukan quality sangat. Karena nak mengejar bilangan, masa pula sempit, ya. Subhan, yang jelas yang kali yang pertamanya. Subhanallah, itu aja. Dan itu telah dibudayakan turun-temurun. Dan dipikir itu yang dimaksudkan Nabi. Tak bahaya macam mana? Ya, susah. Nak ubah pasti susah. Alhamdulillah, dulan. Ya hanya dengan dulan nih. Macam itu, lepas itu, alhamdulillah dosa jangan licin. Semudah itu. Bukan hadis Nabi yang salah. Hadis Nabi betul, wajib yakin. Tapi mungkin pemahaman kita terhadap hadis tadi Nabi yang tak betul, lalu kita amalkan tak betul. Bahaya tak bahaya? Hanya dengan meyakini baca itu dosa habis. Itu baru lepas subuh licin. Nanti subuh hingga zuhur mungkin lagi tak apa. Kasih licin lagi lepas zuhur. Oh, licin lagi rasa-rasa mungkin lepas asal tak wirid karena tak apa tanggung baru sikit. Nanti kita borong lepas hisap baru rorok. You tak apa, ini untuk apa namanya 1 bulan ini tuh you tak payah fikir lah, tak bersih sangat nanti, terus saja lah. Bulan depan 1 hari bulan itu hari Arafah, puasa 1 hari, licin 1 tahun pas. Tengok, enggak, bukan hadisnya yang salah ya, minta maaf, bukan hadis betul. Ya kalau saya bilang jangan fikir kita menolak hadis, subhanallah, dosa, kafir hukumnya. Maksudnya adakah pemahaman yang seperti itu, sesederhana itu, lalu diamalkan sesuai dengan kefahaman yang sesederhana itu, tiba-tiba mendapatkan ganjaran pada Allah licin 1 tahun lepas dan 1 tahun akan datang. Mana kalau itu seperti itu, kenapa tiap tahun puasa Arafah? Cukup 3 tahun sekali, takut terlalu licin nanti. Ya kalau 1 hari 5 kali kelorok nanti dah jadi, waduh. Bukan begitu. Inilah sebetulnya yang boleh menggugurkan. Bila, oh iya ya Allah, minta maaf ya Allah rupanya, astagfirullah. Sebab itu sebelum zikir kan istighfar dulu ya.
Jadi begini, istighfar dulu yang sekalian. Istighfar itu kita fokusnya pada diri kita sini. Kalau istighfar pada diri sini fokusnya. Kita salah, kita dosa, kita bla bla. Ingat sekarang, fokusnya itu saja. Bila dah zikir, subhanallah, terus kepada Allah. Fokusnya ke sana. Allahu Akbar kepada sana. Fokusnya. Karena bila sudah mengaku salah, jangan gue salah kepada Allah, jangan di ini. Pokoknya pada Allah. Kepada diri sendiri. Pemusatannya maksud saya, pikiran kita. Yang kita mengaku salah, dan tadi saya katakan, mengaku salah tanpa syarat. Penting sekali ya. Mengaku salah tanpa syarat. Kalau mengaku salah masih bersyarat, itu tak diterima lah. Ya Allah, hamba-Mu memanglah banyak salah tempoh hari. Tapi, jangan tapi. La tapi ya. Tapi ini tak ada tapi lah. No but. Jangan pasal dia yang suruh. Jadi akhirnya hamba-Mu ini baik, tapi dia itu ya salah lah, sudah tak payah bawa puncanya pasal itu pasal. Ada mengaku salah pun tidak menyalahkan iblis. Kan ketika Adam berdoa kan mengaku salah, tidak ya Allah hamba salah ya Allah, tapi iblis lah jahat. Iblis lah. Tak Allah tahu. Jadi bertaubat itu apa? Istighfar itu tidak perlu. Jangan sebutkan salah, jangan tapi lah gitu ya lah. No tapi. No tapi. Itu ya, itu zikir yang sama sekali baca itu tolong diusahakan yang sini. Kalau perlu ya dari bawahlah zikrullah mana pertama. Sebut subhanallah. Ada berapa tadi? Baru 30. Oh subhanallah 30. Nah, itu zikir bawahlah. Menyebut. Kata 33 lah. Allahu Akbar. Kalau lebih tinggi lagi mungkin sentiasa mengingati. Jangan menyebut subhanallah langsung tak ingat Allah. Susah lah. Subhanallah sampai 86 dah subhanallah. Subhanallah sampai tengok telepon. Siapa ya? Ini dikit lah subhanallah. Allah Akbar. Sampai Allah Akbar tengok kawan. Apa itu? Allah Akbar. Jadi itu zikir maknanya ingat pun tidak. Macam itu akan diampun dosanya walaupun sebanyak buih. Inilah masalah. Jadi minta maaf tidak mengutamakan quality. Jadi bila yang makna pertama lepas, tingkat makna kedua, dan alhamdulillah itu sudah lepas, sekarang ini usahakan untuk lepaskan diri itu, naik kelas lah. Kena naik kelas ya. Takkan dah puluhan tahun masih darjah 5 ya. Ya kena tingkatan 6 lah. Syukur nanti sudah sampai college. Masuk hip. Betul. Ya. Merasa, oh iya sudah. Dan kalau macam itu dimanapun orang itu berada ya Mas sekalian, pasti merasa ramai. Kata Dr. Hamka, kalau zikir sudah seperti ini, apa Dr. Hamka kata? Dia akan merasa kaya dalam kemiskinan. Dia akan merasa ramai dalam keseorangan. Dia akan merasa bahagia dalam penderitaan. Kalau zikirnya sudah seperti ini. Ini kata Dr. Hamka dalam tasawuf modern. Sebab saya minat dalam tasawuf modern. Tasawuf ini ada dua ya Mas, jangan alergik ya. Sebab ramai yang alergik dulu tasawuf alergik. Ini payah sungguh. Habis dalam Nabi tidak tasawuf, betul. Tapi bahan tasawuf itu sudah ada. Ada tak ilmu fiqh pada zaman Nabi? Tak ada. Ilmu mustalah hadis pun tidak ada. Tapi bahannya sudah ada. Kalau nak tanya banyak, adakah pada zaman Nabi begitu roti canai? Ada. Memang roti canai tapi bahannya sudah ada. Nabi sudah meletakkan dasar-dasarnya. Contoh Nabi mengajar qanaah, mengajar sabo, mengajar tidak mengeluh, mengajar. Itu kan tasawuf semuanya tuh. Berakhlakul karimah.
Hanya Buya Hamka tukar jadi tasawuf modern. Kalau mau ikut apa Imam Nawawi, tasawuf ada dua. Satu, tasawuf sunni, tasawuf itu sunnah Nabi dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, tasawuf bid'i, tasawuf yang bid'ah. Mungkin orang hanya melihat atau melihat tasawuf yang bid'ah yang pelik-pelik itulah, yang tarikat yang pelik-pelik itu akhirnya sebut tasawuf alergik, demam. Saya belajar cuma 1 semester tasawuf, tapi tidak ikut tarikat. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus pelajaran tasawuf. Jadi saya pelajari, oh yang macam ini sesat. Oh yang macam ini. Adakah ini bermakna Nabi tidak ajar? Ajar, Nabi ajar. Hanya istilahnya mungkin waktu belum tasawuf dipanggil ya akhlakul karimah. Nabi suruh punya sifat yang mahmudah. Suruh apa namanya? Banyak sekali hadis. Jamaah baca hadis apapun, kita hadis bagian akhir mesti babul akhlak, babul adab. Semuanya. Bahkan Bukhari menyusun buku namanya Al-Adabul Mufrad. Di samping Sahih Bukhari ada buku namanya Al-Adabul Mufrad. Hadis itu cerita tentang adab. Tentang adab. Jadi kalau kita baca itu, saya yakin hampir setiap hadis pasti menemplak muka kita. Baru hadis pertama, ini macam menyindir aku. Semua kena. Tapi kalau baca hadis hukum, mungkin kita tak merasa kena. Alhamdulillah ini saya kena nih, dia nih, ini ayat hadis ini dia. Pasti. Hadis ini dia. Kalau hadis hukum mungkin akan begitu. Tapi coba baca hadis akhlak, nanti kan. Kena nih aku. Itu ya, hifdzullah. Didikan ke situ. Jadi zikir yakni Allah mengajar kita untuk tamarkus ya, untuk kita dapat memposisikan diri kita sekarang ini di bumi Allah ini di mana gitu lah. Kita ini sebagai partner Allah ke, pekerja Allah ke, atau sebagai apa ke, bahkan dari sebagai bos. Suku hati buat. Macam malaikat itu tak lihat, macam Allah tak melihat. Itu baik. Ya sekarang lah, tak kira lah. Sebab itu kita tidak perlu terikut-ikut masa. Coba akhirnya di akhir nanti kita kan ditanya nafsi-nafsi ya. Dicari oleh nafsi-nafsi. Ya contohlah, bila Allah kata, aku nih mutakabir, sifat Allah mutakabir, dan kamu mesti ucapkan Allahu Akbar, ya mesti kembali pada Allah memberitahu kita apa mahumnya. Kamu ini bukan siapa-siapa, dia kata. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bahkan kamu wujud pun karena belas ihsan aku. Kalau kita belajar lebih jauh dalam ayat-ayat surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun atau surah apa ya, Al-Hajj. Minta maaf ya, ketika suami istri berhubungan jemaah sekalian, berkajian kini, Al-Quran sudah memberi maklumat. Lebih kurang 200 hingga 400 juta sel sperm lelaki. 200 hingga 400 juta sperm lelaki. Yang Allah pilih hanya satu sel. Untuk dijodohkan, disatukan dengan ovum perempuan. Oocyte ibunya, apa istrinya. Kan? Menyatu jadi satu disebut nutfah. Terus. Bayangkan kalau 400 juta sel diambil satu oleh Allah. Tinggal berapa tuh? 400 juta. Ilmu hisab saya dulu mudah. 400 juta tolak satu, tinggal 400 juta kurang satu. Itu ya. Itu matematika paling mudah. Jadi kotoran, percayalah. Jadi kotoran. Jadi mana kalau bukan karena rahman Allah, kita ini kotoran. Allah yang pilihkan satu itu. Dan itu pun yang sperm ayah kita dicantumkan oocyte ibu kita, jadi saya. Yang ketujuh. Yang pertama bukan saya, kakak saya. Saya yakin jika arwah ayah saya dahulu Allah tidak jodohkan dengan arwah ibu saya, pasti saya tidak lahir daripada orang. Tah saya lahir dari mana mungkin. Itu semuanya daripada alif hingga ya Allah sudah. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Itu Quran disebutkan dalam tafsir surah Al-Mu'minun ada itu.
Surah Al-Hajj pun ada. Sebab itu bila Allah kata, aku ini mutakabbir, maknanya kamu ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Aku ini ghaniyun, maknanya kamu ini fakir. Itu jelas sekali. Dan itu Allah ajar melalui zikir. Melalui zikir. Sebab itu Allah cukup murka bila ada orang yang coba menarik, menanggalkan sifat Allah Al-Mutakabbir ini. Allah cukup marah bila ada hambanya yang takabur. Cukup marah. Marah sungguh. Iblis itu ahli surga. Betul. Penghuni surga. Dan dihalau dari surga sebab sifat takaburnya. Iya. Jadi kalau ada hamba Allah manusia ingin masuk surga, tapi hatinya masih bersemayam sifat takabur, ya itu harapan kosong. Iblis itu penghuni surga, dihalau oleh Allah dari surga, takabur. Itu ada ayatnya. Yakni anta takabbaru fiha. Lis, engkau tak layak sombong di sini. Dah keluar. Kalau penghuni surga yang dah lama itu pun dihalau keluar karena takabur, macam mana yang baru ingin masuk surga tapi takabur? Itu luar biasa. Islam itu ke sana aja mas arahnya, bukan sekadar memperbanyak. Dan itulah namanya hifdzullah. Merasa begitu. Sebab itu Allah cukup murka, cukup marah. Tapi dalam hadis banyaklah. Dalam hadis Muslim daripada Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, al-izzu izari. Kemuliaan, keperkasaan itu selendangku. Izari. Apa kainku? Kain bawah, sarung. Wal kibriya'u ridai. Dan kibria, sifat mutakabir ini, Allah kata, itu adalah selendangku. Selendang. Ini bahasa majazi, bahasa Arab ya. Jangan kita bayangkan Allah punya kain pelikat dan maksudnya. Faman yunazi'uni 'adzabtuhu. Siapa saya yang coba menanggalkan kainku, yakni keperkasaanku, dan menanggalkan selendangku, pasti aku akan siksa dia. Itu hadis Muslim. Pasti. Adzabtuhu, karena itu jawab syarat. Lihat dalam Sahih Muslim ada nomor 2620. Kenapa Allah memberitahu seperti ini begitu tegas? Kibria, mutakabir, yang kita suruh baca Allah Akbar. Kibria itu adalah selendangku. Mana penutup. Dan ini karena ini bahasa isti'arah. Ini bahasa isti'arah, kalimatnya kalimat metafor, jadi pemahamannya mesti bersifat metaforik. Sehingga ada yang memahami keperkasaan itu kainku, kibria itu selendangku, mana penutup lah. Sehingga karena Allah ini ada penutupnya yakni kebesarannya, keagungannya, sehingga tidak mungkin Allah dilihat oleh sesiapa. Karena ada penutupnya. Penutupnya ini keagungan Allah. Keagungan Allah. Bagaimana tak agung? Allah Subhanahu wa taala kata Allah itu muhit atas segala sesuatu. Bi kulli syai'in muhit. Meliputi. Mana meliputi? Mananya Allah ini kalau bahasa harian ya, ini jangan dibayangkan Allahnya, dibayangkan untuk memudahkan pemahaman. Kalau kita kata meliputi sesuatu, maknanya sesuatu itu di dalamnya atau di luarnya? Di dalam kan? Pagar itu meliputi. Mana semua di dalam? Semua di dalam. Segala sesuatu mana selain Allah. Kan? Jadi selain Allah itu diliputi oleh Allah. Seberapa besar Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan jisimnya ya, Allah tidak berjisim ya. Jadi Allah kecil sekali. Yang lain sangat lemah karena diliputi, bukan meliputi, dikuasai, bukan menguasai, bukan menguasai. Dan contohnya itu tadi lah.
Kenapa Allah begitu murka? Pasti aku akan siksa bila orang itu coba menanggalkan selendangku. Selendangku itu adalah kibria. Ya Allah takabur itulah. Mana takabur itulah. Orang yang takabur maknanya orang itu telah menanggalkan selendang Allah. Dan Allah cukup murka. Begitu murkanya hingga penghuni surga pun dihalau keluar. Sementara anak Adam yang sombong, Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya sombong walaupun seberat darah. Quran jelas, tapi kenapa ya kadang-kadang orang lebih takut mencuri daripada sombong? Apa sebabnya? Mencuri takut kan? Takut nanti dari dia boleh malu. Tapi sombong tak takut. Orang lebih takut katakanlah mungkin menipu di depan orang ramai atau cakap mencarut di depan orang ramai atau tak berbaju di depan orang ramai. Pasti lebih takut. Malu tak tergama kan? Tapi orang tak takut langsung dengan riak. Masalah apa ya? Disinilah saya katakan tadi, bila bab ihsan tidak didalami dengan betul. Wah, riak itu boleh meranapkan semua amalan. Sombong itu boleh menghalang orang masuk surga. Sehingga sangat betul mencuri itu dosa, iya. Mencuri, iyalah. Nah, tidak menutup aurat dosa, iya. Siapa kata tak dosa? Tapi kenapa orang lebih takut, tak tergama, tidak menutup aurat jalan-jalan di pasar? Orang Melayu Muslim tiba pergi pasar, pakaian Dayak Sarawak. Kenapa tak berani ya? Iyalah dosa, memanglah dosa. Dosa mesti takut, iya. Tapi kenapa kalau macam itu pun takut, tetapi sombong tak takut, riak tak takut? Inilah yang saya katakan. Kenapa benda yang lebih dahsyat kurang ditakuti, tetapi yang madaratnya tak sedahsyat itu malah di sini mesti ada yang tak kena. Jadi bukan maknanya boleh pergi pasar pakai pakaian Dayak ya. Jangan salah paham. Jangan kalau begitu boleh. Bukan itu. Ya, bukan pakaian Dayak pula. Lain lah kalau memang orang Dayak, lain lah. Ya namanya Dayak pakaian dia, cuman. Dan saya hanya ingin sampaikan satu ayat aja, jemaah sekalian, berkaitan dengan fitrullah, fitrullah. Baca kalimat-kalimat thayyibah maknanya bukan zikrullah sahaja dalam arti kata mengingat atau menyebut, tapi menjaga, memelihara, merasa dijaga, dipelihara, dilihat, diawasi, terusnya. Satu di antara kalimat dikit tadi Allahu Akbar. Maknanya kita mengakui Allah itu punya sifat al-mutakabir. Dan Allah sendiri kata bahwa kibria itu selendang Allah. Siapa saja yang sombong maknanya telah menanggalkan selendangku. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang menanggalkan selendangku, pasti aku akan azab dia. Mana betapa seriusnya sifat takabur. Karena yang berat takabur itu hanya Allah gitulah. Maknanya kita mesti membunuh hidup-hidup ananiah kita. Ananiah enggak pusat sombong ini. Seolah dia yang paling pada sehingga boleh buat suka hati. Yang lain itu dianggap apa ya? Dalam masalah seakan-akan ingin jadi tumpuan, ingin Allahu Akbar. Ya mungkin sombong karena ilmunya, sombong karena hartanya, sombong karena macam-macam lah kekuasaannya. Dan itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Baik, ada satu ayat ya Mas Kiran. Ayat yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Beberapa hari maksud saya lebih 3 hari ya.
apa namanya, lebih beberapa hari. Ya, lebih hari itu boleh jadi 3 tahun, jadi 10 tahun. Coba aja melihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-40. Ayat ini pernah saya sampaikan. Betapa dahsyatnya Allah perlakukan azab orang yang sombong, dunia dan akhirat. Bukan di akhirat saja, di dunia pun dah sengsara dah. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang banyak mendustakan ayat kami. Ingat ya, kalimat mendustakan ini sudah ada makna sombong tuh. Dalam kalimat mendustakan, mana menolak, itu sudah sombong. Karena sombong itu maknanya, definisi dia, batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan semua manusia. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ayat Allah itu benar belaka. Firman Allah benar belaka. Janji Allah benar belaka. Tapi dia dustakan, sombonglah. Jadi makna pertama itu pun sudah sombong. Wastakbaru anha. Dan mereka sombong terhadapnya. Sombong terhadap ayat di sini mana menolak. Subhanallah. Meremehkan dan menolak. Atau menolak dan meremehkan. Ditolaknya ayat Allah dan diremehkan. Alah apa macam itu. Kalau ikut apa kata Allah susah. Itu meremehkan. Kalau nih hidup nih lurus bendolah, jujur lah, kita dipijak kepala orang. Sesekali tak salah kita bohong nih karena amal kita banyak. Sombongnya. Itu mana sudah meremehkan kan? Meremehkan itu sudah sombong. Kemudian benda yang diremehkan pasti dia tolak. Itu sombong. Sombong itu menggabungkan dua sifat ini. Meremeh-remehkan sesuatu kebenaran dan menolaknya. Ayat ini tengok, kadzabu bi ayatina itu yakni menolaknya, meremehkannya, wastakbaru menolaknya, wastakbaru itu meremehkannya. Ringkasnya sombong terhadap ayat Allah. Apa balasannya? La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Mufasir kebanyakan memahaminya amalnya semuanya ditolak. Sebanyak manapun wakaf dan dermanya tolak. Bila sombong. Ya. Tidak naik ke langit lah amalnya. Kan amal ini boleh naik ke Allah bila ada kalimah thayyibah. Sedangkan orang sombong itu kalimah thayyibah terjejas. Itu tafsir mufasir kebanyakan memahami begitu. Walaupun di dunia dia seorang yang dipanggil filantropis. Biar agak ilmiah sedikit. Di dunia sebagai golongan filantropis. Wiridnya bukan main panjang, sebab kemana baik bawa tasbih. Tapi kalau bawa tasbih mana-mana sebenarnya belum tentu hebat ya. Saya tengok orang hidup pun bawa tasbih juga. Lagi besok tasbihnya. Buddhis, bukan Buddhis. Walayat khuluna jannah, tengok. Di dunia pun semua amalnya itu tergantung. Di akhirat masuk neraka. Tak masuk surga, masuk neraka. Hatta yalija jamalu fi samil khiyat, sehingga ada seekor unta besar. Jamal itu untuk yang besar, yang gemuk, yang besar tinggi. Masuk dalam lubang jarum. Begitulah kami beri balasan pada orang yang banyak dosa. Pertama, kita ikuti tafsir yang standar lah. Tafsir dulu. Yakni orang sombong amalnya ditolak karena pintu langit tak terbuka. Langit ini ada pintunya. 1, 2, 3, 4 hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Yang Nabi dahulu pernah Rasulullah. Jadi jangankan pintu yang ke langit kedua, ketiga, empat, pintu pertama pun tak terbuka. Menunjukkan amal itu tertolak. Sia-sia. Bila amal tolak, pergi akhirat, mana tak ada amalan. Masuk neraka, tak boleh masuk surga. Puncanya sombong. Ya. Tapi Allah bagi qaid.
Bagi kuayit. Sehingga ada seekor unta besar masuk lubang jarum. Maksudnya apa nih? Orang sombong, amalnya ditolak, tak masuk surga, sehingga ada unta masuk lubang jarum. Setelah mufasir, tadi mengatakan seperti mana saya kata tadi, amal ditolak dan mereka tak masuk surga. Sehingga ada unta masuk lubang jarum. Maknanya, ya tak mungkinlah masuk surga. Itu apa yang tersurat. Tapi ingat jemaah sekalian, ketika Allah berfirman, mereka yang menolak ayatku dan sombong, pintu langit aku tak buka buat mereka dan mereka tak masuk surga. Itu perlu diyakini. Ini ayat yang kaitannya dengan ayat yang perlu kita yakini. Iman akal tak berfungsi. Termasuk ayat yang mesti diimani. Tidak perlu difikirkan. Ini makanan iman. Tapi bila Allah berfirman, sehingga ada seekor unta masuk jarum. Ini bukan ayat untuk diimani. Ini ayat untuk difikirkan. Begitulah. Jadi ayat ini ada dua. Yang ini yang tadi hingga layak dulu jannah itu makanan iman. Jadi di sini kita lebih banyak menggunakan hati, biar hati yang bercakap. Ya, aman tu itu firman ya Allah, itu kehendakmu, apalagi tentang surga neraka, aman tu. Tapi ketika engkau kata sehingga ada seekor unta masuk lubang, itu bukan makan hati, itu Allah nak menyuruh otak kita berfikir, berfungsi. Bila kita menggunakan otak kita hanya dalam sederhana saja, penggunaannya hanya peringkat biasalah. Hanya apa ya? Maknanya Allah bagi kita otak hanya kita gunakan yang sederhana lah, bukan yang besar-besar. Pasti jawaban kita hatta yang dijawab itu menunjukkan benda itu mustahil. Itu karena kita menggunakan otak sederhana. Tapi kalau kita buat pertanyaan katalah, kalaulah maksud hatta ya jamlu fi samil khiyat, sehingga seekor unta masuk lubang jarum itu bermakna mustahil. Katalah kita itu menunjukkan apa benda yang mustahil. Kenapa Allah tidak berfirman mereka tak masuk ke sehingga ada seekor ayam beranakan kambing? Kenapa? Adakah seekor ayam beranak kambing tak mustahil? Mustahil kan? Kata kita mustahil. Tapi katalah kalau Allah kehendaki, boleh, tak mustahil. Seekor unta masuk lubang jarum, mustahil tidak tadi? Bagaimana kalau Allah kehendaki? Nah, kalau itu ini bukan ayat yang perlu diimani, perlu di sini. Itulah. Jadi menjadi ini mustahil itu masih perlu ditanyakan. Masalahnya kenapa yang Allah contohkan benda mustahil itu unta masuk lubang jarum? Kenapa Allah tak buat contoh sehingga ayam beranak lembu? Dari situ pun kita mungkin sudah iya. Sebetulnya ini zaman dari segi logik akal, apalagi Allah telah menyuruh kita untuk membuka pikiran kita memahami penciptanya. Ini bukan benda yang mustahil. Hanya susah untuk dipraktikkan. Unta yang besar boleh masuk lubang jarum secara teori dan telah dibuktikan. Sarannya unta itu mesti digerakkan ketika dimasukkan jarum, jangan perlahan. Kalau perlahan tak macam ya mana boleh masuk jarum malah masuk lubang hidung unta. Kalau unta nak masuk lubang jarum, tapi unta tadi bergeraknya slow. Bukan unta masuk lubang jarum itu masuk hidung unta. Fakta sains menunjukkan. Jadi pernah dibuat kaji di Universiti Gajah Mada Yogyakarta oleh saintis Muslim. Bukan ambil unta ya. Teorinya menurut saintifik, bila unta itu digerakkan masuk lubang jarum dengan kepantasan cahaya. Atau dalam bahasa sains, yakni unta yang fisikal itu, yang besar itu, kena diubah tubuhnya menjadi cahaya.
sinar gamma namanya. Dan itu mungkin. Sebab dalam teori sains, setiap benda itu ada lawan dia. Allah mencipta makhluk ini zaujain. Dalam Quran ada. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Semua berpasangan. Tidak ada yang satu, tidak ada. Pasti ada lawannya. Ya, kita hanya tahu lawan bumi, langit, siang, malam itu sajalah. Nah, maknanya yang menciptanya hanya. Tapi tahukah dalam proton pun telah ditemukan ada antiproton namanya. Hingga yang paling kecil namanya proton. Proton itu kan hanya unsur daripada atom. Atom kan ada proton, elektron dan neutron. Protonnya itu pun Allah cipta bukan satu, ada lawan dia. Peliknya bila suatu benda yang berlawanan itu ditembungkan, katakanlah proton ditembakkan ke antiproton, kan, dia berubah menjadi sinar gamma. Artinya benda meta bila benturkan dengan lawannya, dia akan berubah. Meta jadi lenyap, bertukar jadi sinar gamma namanya. Sehingga bergeraknya tidak lagi semacam unta, tapi macam sinar. Dan bila unta sudah bertukar jadi sinar, masuk lubang unta, ya masuk lubang jarum, ya relax. Secara teori boleh, tapi hingga hari ini belum dapat dipraktikkan. Masih dalam peringkat kajian. Itu pernah dikaji. Jadi tak jauh-jauh di Indonesia sudah ada di laboratorium fakultas sains di UGM di Gajah Mada. Tak tahu mungkin di sini adalah USM kok. Saya tak dengar. Ya. Jadi luar biasa. Dan itu dari si science fiction pun sudah dijadikan film di Amerika. Star Trek itulah. Star Trek itu kan ada Mr. Spock itu kan. Mr. Spock apa namanya itu? Mr. Spock itu kan kalau nak pergi masuk satu tabung kan fisikal itu, betul baca mantra dia. Nak ingsun mata kaji, beam me up, bukan begitu kan? Saya ingat, beam me up, tiba-tiba lenyap, bukan jadi cahaya. Jadi pergi ke tempat lain itu bukan fisikanya, sudah bergerak secara dan cahaya bergerak 300.000 km sesaat. Sedangkan meta bila ditukar jadi sinar gamma akan punya kelajuan double daripada kelajuan cahaya. Jadi 600.000 km sesaat. Makna sangat laju. Bila sangat laju, benda itu berubah jadi cahaya hancur. Jadi masuk lubang jarum, relax lah. Jadi mungkin, tetapi susah untuk amalkan. Orang kafir, yang betul kafir totok lah, dipanggil kafir totok. Ya sombong dah, sombong kayak kafir totok. Sebenarnya Allah kata orang kafir totok ini sebetulnya masih ada ruang untuk masuk surga. Selagi masih hidup lah. Allah masih beri peluang dan ruang untuk masuk surga. Selagi masih hidup. Kan ada peluang untuk bertaubat, ada peluang. Tapi si kafir ini nampaknya tidak mau memanfaatkan peluang yang disitulah akhirnya dia masuk neraka. Macam unta sebenarnya boleh masuk lubang jarum. Tapi nak melaksanakan hari ini belum. Mungkin 500 atau 1000 tahun lagi mungkin. Mungkin macam itu. Jadi nanti dah import kereta daripada Germany itu, tak payahlah tunggu kontainer berbulan-bulan. Kontainer masukkan tabung itu pung import kelang sudah ada. Pergi haji tak payah tunggu KLIA. Jadi ada itu ada proses perubahan daripada meta ke energi ke cahaya, itu ada istilahnya. Namanya anihilasi. Saya masih ingat diajar dulu. Saya pernah belajar tafsir yang ini, pernah saya pelajari dulu. Tafsir itu. Ayat-ayat kauniyah. Proses anihilasi. Jadi proses pertukaran atau diubahnya meta menjadi cahaya. Begitu cahaya diubah lagi menjadi meta lagi. Maksudnya Spock tadi kan masuk itu jadi cahaya. Sampai tempat lain cahaya jadi tak perlu merasa jam ke apa. Dan Quran telah memberi isyarat ini. Dalam surah An-Naml, pegawai Nabi Sulaiman memindahkan istana Balkis. Itu apa tuh maknanya? Tapi ramai orang yang memibahkan kadang penjara-penjara itu jin katanya. Lah, jin pun tak mampu. Kan jin kata
Boleh Sulaiman, aku pindahkan, tapi sebelum majlis bersurai. Terlalu lama. Lalu ada manusia. Itu manusia yang bantu. Tapi bantuan jin. Macam bantuan jin. Jin yang paling pandai pun, yang paling hebat pun tak. Yang Allah kata itu manusia yang indahu ilmu kitab. Yang Allah bagi rahsia. Dan ilmu sekarang ini tengah dikembangkan. Ya. Kalau jamaah rajin mengikuti sains ini, di Silicon Valley, mereka sedang mengembangkannya. Ada istilah yang sudah lama sebenarnya, dipanggil teleport. Dipanggil teleport. Teleportasi. Teleportasi yakni ilmu yang itulah satu teknologi yang dapat memindahkan benda meta ke tempat lain sekelip mata. Karena ketika berpindah dia bertukar. Meta itu bertukar jadi cahaya sampai teleportasi. Dan itu teleportasi disarankan dalam surah 6 itulah. Macam mana Singgasana Bilqis yang begitu dahsyat, sangat menarik, sangat menarik. Saya pernah belajar dulu, masa belajar diajar tafsir, ini termasuk yang diajarkan. Ya, diajarkan. Jadi, ya. Jadi sebetulnya hanya orang bukan Islam lebih maju dalam memahami Al-Quran walaupun tak baca Quran. Itu saja kesimpulan. Sehingga pesara saya bagian ini pernah kata, ya kita malu sebenarnya. Quran yang kita baca, Quran yang kita kaji, Quran yang kita hormati, kita Quran khatam, kita yang Quran yang kita kendurikan bila khatam. Ya mana bila khatam kan kendurikan. Tapi sayang sekali, sebagian besar ayat-ayatnya, tafsirnya ada di barat katanya. Sebagian ayat besarnya, tafsirnya ya, kita yang membacanya dengan khusyuk dan kita yakin bila baca dapat pahala, memang dapat pahala pun. Bahkan sanggup orang bergaduh karena perbezaan makhraj, gaduh. Kita baca apa so? Ini cuma kita masih sibuk membetulkan makhraj dan tarunumnya, orang barat sudah menerjemahkannya. Lalu kita. Tapi Quran memang Allah kata hudal linnas. Terulang siapa yang mereka mungkin telah berjaya menerjemahkannya dalam yang nyata, tapi mereka tak beriman, ya rugi. Kita beriman tapi belum mampu menerjemahkan, masih rugi juga. Masih rugi juga. Ini berkat sombong. Seorang sombong tuh aman tak diterima, tak masuk surga. Orang kafir itu termasuk orang sombong totok. Maknanya semasa hidup di dunia sebetulnya Allah masih beri peluang masuk surga. Karena belum mati, pintu taubat terbuka. Malangnya mereka ini tak mau memanfaatkan peluang. Sehingga Allah kata, sehingga ada unta masuk lubang jarum. Sebenarnya mungkin, tapi mereka tak. Macam itulah. Jadi ayat ini bukan mustahil, bukan. Apa yang saya pelajari dari dulu yang sekarang, ayat ini tidak cerita tentang kemustahilan. Walaupun masih ramai memahami mustahilan. Karena tafsirnya tafsir yang itu tadi. Tafsir yang biasanya tafsir yang lama-lama. Bukan orang dahulu salah tafsirnya. Ya, masa itu mungkin Allah belum beri ilmu sebagaimana Allah telah berikan pada ilmu pada orang sekarang. Kan ayat ini tafsirnya berkembang ya. Ayat kaunnya tafsirnya akan terus berkembang. Contohnya dalam surah Yasin itulah banyak sekali lah. Allah mencipta daripada pokok yang berwarna hijau api. Wah, orang dulu tafsirnya lain-lain. Apa mana api tercipta dari pokok minasyajaril akhdari naro. Oh, maknanya hutan hijau ditebang lalu dibakar. Oh, itu orang dulu. Tak salah. Sekarang lagi canggih lagi. Oh, pokok hijau. Oh, itu maknanya minyak di bumi. Siapa minyak di bumi itu asalnya menurut kajian jutaan tahun dahulu ada kawasan bumi hutan terbenam karena bumi waktu belum stabil terbenam masuk ke perut bumi sekian juta tahun pokok-pokoknya jadi fosil. Setelah jadi fosil akhirnya bertukar jadi minyak setelah sekian juta tahun. Betul akhirnya kan minyak itu nar. Api apa namanya bahan api kan? Tafsir modern lagi canggih. Ya itu tidak salah, tapi maksudnya pokok hijau itu kalau menjadi itu, anar itu kan tenaga energi. Jadi di situ pokok ya, bukan daun. Sajar itu pokok. Jadi mana itu apa? Oh itu tentang cerita tentang klorofil. So, itu makanlah banyak-banyak sayur-sayuran hijau. Kan klorofil itu tenaga.
Ada yang macam itu, banyak tafsir yang boleh kaji. Sehingga apa ya? Mengkaji Al-Quran itu mengasyikkan gitu. Asyik, sangat asyik. Sarannya betul-betul. Tapi kalau mengaji memang mengantuk. Kalau mengkaji betul, itu saya alami. Dan alhamdulillah lah, yang mudah-mudahan kita terus istiqamah. Saya sendiri biasanya selalu saya perlukan masa untuk mengkaji. Tapi bukan siang, bukan petang. Biasanya sebelum subuh. Sebab biasanya kan bila bangun tidur kan pikiran tenang. Bukan mengaji ya, mengkaji. Mungkin satu ayat yang rasa saya masih banyak tanda tanya. Ayat ini macam banyak tanda. Bukan kita menafikan kebenaran Quran ya. Kita tanda-tanda karena kita tak paham gitu lah. Oh, jangan-jangan setelah tengok ya tafsir-tafsir yang ada sama ada melalui Maktabah Syamilah, lah rupanya baru kita adalah apa namanya maklumat baru insyaallah yang akan kita peruntukkan masa. Tapi cari masa yang betul-betul tenang, jangan disibukkan tentang yang benda-benda yang pelik-pelik. Waktu itu lupakan yang segala-galanya lah. Lupa nanti sarapan apa, lupa kenduri baju apa, lupa apa di buku lali tak sepuh, lupakan. Untuk sementara lupakan. Nanti kan akan oh iya. Tenang setenang-tenangnya. Walaupun mungkin hanya beberapa menit. Ya kalau 2 jam tidak mungkin kan. Itu perlu ibarat bateri kena apa ya? Kena charge. Itu jadi semangat sehingga lah rupanya hidup nih formula untuk bahagia senang hidup. Murah dan senang. Formula rahasia untuk bahagia, murah dan senang. Tapi ada orang perlu modal banyak ya untuk happy ya. Makan yang sedap itu pun modalnya Wahai makan yang sedap modalnya apa? Murah dan senang. Tunggu lapor. Itu aja. Iya, kalau sudah lapor, halai. Lagi lah apa? Licin. Ini belum lapor nak makan. Ya mestilah. Susah. Syarat macam mana supaya tidur di bahagia? Tunggu mengantuk. Ini belum mengantuk masih nak tuh dipaksa-paksa. Tak boleh. Itu akhirnya persiapan mukadimah tidur 3 jam. Tidurnya setengah jam. Itu bagi saya siksa dunia gitu. Ini nak makan banyak itu kalau tadi saya tak selesa makan. Kenapa letakkan syarat banyak? Sehingga ada orang tak makan. Saya tak makan selagi kursi dia tak pakai jubah. Selagi kursinya tak pakai purdah, minuman tak pakai payung, saya tak makan. Betul. Kenapa mahal sangat biaya untuk bahagia? Saya tidak, alhamdulillah. Ya mungkin karena pada kampung saya biasakan, bahagia itu senang, mudah dan murah. Gitu. Mudah dan murah. Abdurrahman bin Auf ini zaman sekian kurang kaya apa? Kaya raya itu Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi. Tapi coba baca Hayatus Sahabat. Bagaimana kehidupan, bagaimana makannya. Dia mencoba tidak mau makan selagi tidak ada kawan yang menemaninya. Dan kawan yang disuruh menemaninya mesti sahabat yang susah. Dia tak nak dengan yang dan namanya orang yang susah. Kayaknya makanya tahulah satu talam dia. Wah dia boleh makan pakai istilahnya lah kalau di benar agama mungkin boleh pakai talam emas. Boleh jadi. Mungkin kena duduk di singgah sana ke apa, ya orang kaya kan. Tapi baginya, itu saya tidak bahagia. Jadi bukan masalah mampu tak mampu rupanya ya. Itu masalah hati. Masalah. Itu ya, teman sekalian. Mudah-mudahan berkati. Subhanallah wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam. Wal asy dan salam dan Muhammad tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.